Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Kamis biasa pekan ke-29. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, penuntut pada hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53 yang dalam perikop ini diberi judul Yesus membawa pemisahan. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini saudara, satu gambaran yang disampaikan oleh Yesus dengan membawa api atau melemparkan api ke bumi. Api apa yang dimaksudkan di sini? Ya. Dan betapa diharapkan api itu telah menyala. Dan Yesus katakan lagi, aku harus menerima baptisan. Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Pesan apa yang Yesus sampaikan dengan membawa api ini? Ya. Tentunya bukan pertama-tama soal lambang, api ini lambang dari peperangan rohani. Bukan pertama-tama soal itu. Juga bukan pertama-tama, bukan pula lambang Roh Kudus. Roh Kudus juga, api juga sering dilambangkan dengan Roh Kudus. Tapi pada kesempatan ini, api lebih dilihat sebagai api yang membersihkan dan membakar hati orang. Membersihkan dan membakar hati orang. Api itu perlu dinyalakan di kayu salib. Api yang menyalakan hati orang ini perlu untuk dinyalakan di kayu salib. Dan kita ingat juga dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 di mana dikatakan bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Memang ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dibayangkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi Yesus memberikan suatu petunjuk bahwa orang akan dibakar hatinya oleh salib Kristus itu. Dan dalam pewartaan Paulus justru tentang salib ini menjadi suatu pertentangan. Bagi orang-orang Yahudi, dalam kita ingat juga dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 23 dikatakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, salib, api yang membakar hati orang yang percaya kepada Kristus yang disalibkan, inilah yang menjadi semangat dan hikmat Allah yang diwartakan oleh Paulus dalam jemaat perdana dan juga yang dibangun turun-temurun untuk kita sekalian. Semoga kita juga terbakar oleh salib Kristus, api yang menyala-nyala dalam hati kita, untuk senantiasa menimba kekuatan dari salib Kristus, dari penderitaannya yang membawa kita kepada keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi ini yang memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk membakar hati kami berkat salib Kristus yang menarik kami untuk memandang Dia yang tersalib, dan juga mengundang kami sekalian untuk mengimani Putra-Mu yang disalibkan, yang wafat,
dan Engkau bangkitkan pada hari ketiga dengan membawa keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa atas karunia salib ini dan api yang membakar hati kami untuk senantiasa berkobar-kobar mewartakan salib Kristus dalam kehidupan kami setiap hari, agar hikmat-Mu sungguh menguasai kami dalam pesiarahan di dunia ini. Kuatkan dan teguhkanlah langkah kami, terutama juga dalam situasi kesulitan maupun penderitaan, dan sembuhkanlah kami yang sedang sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.